Shalom orang-orang muda, puji nama Tuhan. Kita kembali bersama berkumpul dalam online service kita pada malam hari ini. Dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan untuk karena itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk berfokus, untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan selalu melimpah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan untuk karena itu Bapa, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin meluapkan segala yang terbaik Tuhan yang ada pada diri kami Tuhan untuk memberikan-Mu penyembahan dan pujian yang terbaik Tuhan hanya untuk nama-Mu Bapa. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Datanglah dan bertahtalah Tuhan atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarkan Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan seperti dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, inilah kami Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dan memberikan-Mu yang terbaik. Mari sama-sama yang siap untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, Great is our God. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan, Engkaulah penyelamat kami Bapa. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Yes Bapa. Bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, Great is our God. Yes Tuhan, Kaulah pemilik kehidupan kami Bapa, dan kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yes, amen. Yes, Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan yang terbaik Tuhan. Biarkan kami larut Tuhan, biarkan kami jatuh Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan dapat berjumpa Tuhan dengan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yes. Terlebih tinggi pikiranmu, terlebih besar kuasamu, kuatku percuma, sia-sia tanpa ada penyertaanmu. Terbatas yang ada padaku, terlengkap apa yang kau tahu. Hanya ku perlu hadirat-Mu, biar Roh-Mu yang memimpinku. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Engkau percaya, Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rencana-Mu. Ku mengikutimu dan langkahku menjadi sesuai kehendak-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Yes, haleluya. Yes, katakan sama-sama. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagimu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku
segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Mari sorakan hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus Layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu Kau Yesus layak. Mari sama-sama nyanyikan segala pujian ini hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah Tuhan. Sebab Engkau begitu hebat dan Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang kami bisa sampaikan kepada Engkau Tuhan selain Tuhan, Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala sembah. Mari orang-orang muda Engkau yang mengikuti ibadah online saat ini, mari kembali belajar membangun mezbah, membangun mezbah pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan. Kau mulai kembali membangun keintimanmu dengan Tuhan. Mari Engkau bangun kembali, Engkau bangkitkan kembali sebuah rasa kerinduan yang luar biasa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam pujian dan penyembahanmu bagi Dia. Biar hanya nama Tuhan yang terus ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Hanya bagimu segala pujian Tuhan.
Hanya bagimu segala hormat, Yesus kami. Mari sekali lagi katakan. Hanya bagimu segala pujian. Haleluya. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak diagungkan Dia. Hanya bagimu Yesus segala pujian. Seluruh hidupku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik Tuhan, sehingga biar siap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga buah-buah ini Tuhan boleh memberkati banyak orang di sekeliling kami. Bagi-Mu segala pujian, kami mempersiapkan telinga roh kami yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa bersama seluruh orang muda yang mengikuti beribadah bersama-sama melalui online service kita hari ini. Dan puji Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan September, di bulan ke-9 di tahun 2020. Sungguh suatu kasih karunia Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh menginjakkan kaki kita bersama-sama dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, dan semuanya sehat, penuh dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Semuanya hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari orang-orang muda, hari ini saya ingin sharing bersama semua kita yang mengikuti ibadah online saat ini. Ini adalah bulan ke-9 di tahun 2020. Sangat tidak terasa, rasanya baru kemarin merayakan tahun baru, dan ternyata sekarang kita sudah ada, anggaplah kita sudah melewati setengah tahun lebih lah, kita sudah mau berada di penghujung tahun dari 2020 ini. Nah, tema kita di bulan ke-9 di tahun ini adalah Grace of Restoration. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui penggembalaan ini, bahkan sebelum masuk ke tahun ini, tema-tema yang diangkat, saya percaya Tuhan memakai semua pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang ada dalam penggembalaan ini. Tuhan menaruh tema-tema ini bukan jadi sebuah kebetulan, saudara. Kalau kita ada di bulan ke-9 ini dan temanya adalah restoration, ini sebuah hal yang begitu luar biasa. Bahkan di tahun ini diangkat tema grace, kasih karunia. Kalau di bulan yang ke-9 ini diangkat tema restoration, saya percaya inilah waktu Tuhan untuk kembali memulihkan setiap keadaan-keadaan kita. Di beberapa bulan yang kita telah lewati bersama-sama, mungkin ada banyak hal yang terjadi. Kita lihat di sekeliling kita, di seluruh dunia ini, semuanya mungkin menjadi kacau porak-poranda. Bahkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada mungkin banyak hal yang dihancurkan dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita melewati masa-masa yang sulit ini, kita melewati dengan begitu luar biasa. Dan masuk di bulan ke-9 ini, temanya adalah Grace of Restoration. Bahkan tema kasih karunia yang diangkat oleh pengembalaan kita di tahun ini,
Ini Tuhan udah menjadi kasih bekal buat setiap kita, jemaat Tuhan. Bahwa memang untuk melewati tahun 2020 ini, kita sangat perlu kasih karunia itu. Karena sebenarnya kita tidak mampu untuk melewati dan melihat keadaan hari-hari ini, sulit sekali sebenarnya. Oleh karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa bahkan sebelum masuk tahun 2020 ini, Tuhan sudah memberikan tema ini, memberikan bekal buat penggembalaan ini, bahwa kita akan melewati tahun ini hanya dengan karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah mendahului segala sesuatunya. Karena ini Tuhan tahu bahwa ini merupakan tahun yang cukup berat. Oleh karena itu Tuhan bilang, kau butuh kasih karunia. Jemaat Petra butuh kasih karunia. Dan Tuhan sudah mendahului itu. Bahkan di bulan yang ke-9 ini, temanya restoration, grace of restoration. Di mana Tuhan akan memulihkan kembali setiap kehidupan kita. Amin. Kata restoration di sini restore, artinya diisi kembali atau dibangun kembali. Segala sesuatu yang mungkin sudah hancur dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan bangun kembali. Segala sesuatu yang mungkin hilang dalam hidup kita, Tuhan akan isi kembali. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang merestorasi. Tuhan yang senang memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan kita itu Tuhan yang senang untuk merestorasi, untuk memulihkan, untuk membangun kembali. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu mungkin yang menurut kita berat dalam hidup kita, Tuhan dia setia dan adil. Tuhan akan kembali memulihkan setiap kehidupan kita, bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Tapi bagaimana Tuhan bisa merestorasi setiap kehidupan kita? Nah, ini yang akan saya share. Izinkan saya untuk membagikan 2 hal kepada teman-teman semua. Bagaimana Tuhan bisa merestorasi setiap kembali kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana supaya Tuhan bisa memulihkan, mengembalikan, mengisi kembali sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Poin yang pertama, berbalik kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Yoel 2. Kita mulai dari ayat 12. Di perikopnya sendiri di sini itu sudah sangat jelas. Seruan untuk bertobat. Kita mulai dari ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesalkan hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Hal yang pertama untuk Tuhan bisa merestorasi, memulihkan setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan berbalik. Berbalik kepada Tuhan. Di ayat 12 katakan di sini, tetapi sekarang juga demikianlah firman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bahkan di ayat 13 ya di sini dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dikatakan lagi berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Supaya Tuhan bisa memulihkan setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita berbalik kembali kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada 2 hal. Saya fokus aja langsung.
di dua hal yang mungkin membuat kita atau membuat jemaat Tuhan, bahkan mungkin kita orang-orang muda, saya tidak perlu membahas terlalu jauh ya. Di beberapa saat dalam kehidupan kita yang kemarin ini, di saat-saat yang terberat ini, ada dua hal yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah kemarahan atau kekecewaan karena keadaan. Kita mungkin kemudian menjadi marah, menjadi kecewa. Kok hidup saya menjadi seperti ini Tuhan? Mungkin kita marah, ada sesuatu yang diambil yang berharga dari dalam hidup kita. Waktu kita melewati keadaan-keadaan yang berat kemarin. Tanpa sadar kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Dan tanpa sadar kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Katanya Tuhan itu ada. Tapi kenapa kuliah saya, kenapa masa depan saya menjadi tidak pasti, tidak menentu? Katanya Tuhan ada, kenapa Tuhan ambil sesuatu yang berharga dari dalam hidup saya di saat-saat yang berat seperti ini? Tanpa kita sadar, kemarahan itu kemudian menjauhkan kita daripada Tuhan. Mari koreksi kembali setiap kehidupan kita, orang-orang muda. Saya pun seperti itu, waktu melewati masa-masa ini, selain ada begitu banyak kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saya, juga ada hal-hal berat yang Tuhan izinkan terjadi dan kita mengalami semuanya itu. Saya pun sempat mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi di saat-saat seperti ini Tuhan. Saya sempat sepertinya susah untuk berdoa. Saya pengen marah sama Tuhan. Karena satu hal yang biasanya saya bisa lakukan terus, kemudian karena keadaan ini membatasi saya. Saya pun sempat ada dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, saudara. Tapi saya sadar bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala terjadi, saya belajar dari hal itu. Bukan berarti tiba-tiba langsung bisa merdeka dan lain sebagainya. Saya belajar. Tapi setidaknya kita tidak meninggalkan Tuhan. Jangan larut dalam kekecewaan, dalam amarahmu, kemudian engkau kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan bilang berbaliklah kepadaku. Karena kita akan lihat sebentar. Bagaimana ketika kita berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan tuh kalau mau merestorasi, kalau Tuhan mau memulihkan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan tidak tanggung-tanggung teman. Tuhan akan betul-betul merestorasi, memulihkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Asalkan yang pertama kita harus action dulu, berbalik kepada Tuhan. Hal yang kedua mungkin yang hari-hari ini yang kemudian tanpa sadar membuat kita berpaling daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, adalah zona nyaman. Ya mumpung tidak ibadah lah. Ya mumpung saya tidak melayani, banyak free time. Mumpung tidak ada ibadah di gereja, ya sudahlah jalan-jalan dulu. Kesana kemari dulu. Tanpa sadar kita mulai kompromi dengan hidup kita. Kita melakukan sesuatu yang kita tahu sendiri bahwa hal itu tidak boleh atau kita sudah meninggalkannya dahulu. Tapi karena zona nyaman kita terlalu menyamankan diri kita, hidup kita dengan keadaan ini. Dan kita melihat sudahlah, mumpung tidak ada ibadah, mumpung saya tidak melayani, mumpung klik juga Senin Kamis kadang ada, kadang tidak. Itu pun ketemu secara online. Ya bisalah. Kalau online kan, ya apa sih pemimpin saya bisa tahu. Toh kita nggak pernah ketemu secara fisik. Mungkin kita bisa menyembunyikan segala sesuatu dari hadapan manusia. Tapi tidak dengan Tuhan. He knows everything. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Zona nyaman dalam hidup kita hari-hari ini tanpa sadar akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita mulai tidak menyembah Tuhan, kita tidak lagi membangun mezbah doa kita tidak lagi menjaga roh kita, karena kita berkata,
Ya keadaan kan yang buat seperti ini. Pasti orang mengertilah. Dua hal ini yang kebanyakan hari-hari ini kemudian membawa anak-anak muda, orang-orang muda, membawa jemaat Tuhan untuk semakin jauh meninggalkan Tuhan. Kemarahan, kekecewaan karena keadaan. Dan yang kedua, hal yang paling tipis, zona nyaman. Apalagi kita masih mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita hari-hari ini. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kembali kepada Tuhan orang-orang muda. Mari berbalik kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kembali sama Tuhan. Maka Tuhan Allah yang setia itu akan memulihkan setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sekedar kehidupan kita. Tuhan bilang di sini, seperti doa-doa kita, supaya kita berdoa keadaan kota ini bisa kembali pulih seperti semula, bahkan menjadi lebih baik. Keadaan bangsa kita menjadi pulih sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kita bisa kembali ke sana kemari, kita bisa kembali menjalankan setiap kegiatan tanggung jawab kita. Bahkan yang paling kita rindukan adalah kita kembali bisa membangun mezbah Tuhan dalam rumah Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari berbalik, mari kembali kepada Tuhan. Kita kembali di Yoel. Di Yoel saya langsung lompat di ayat ke-25. Oke, sebelumnya di ayat 18 dulu. Di sini perikopnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Bagaimana ketika kita sudah kembali pada Tuhan, ini yang Tuhan akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat ke-9 Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soralah dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini yang akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita datang bertobat, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Segala kekurangan kita Tuhan akan limpahkan kembali dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang hilang dalam hidup kita Tuhan akan gantikan dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mari berbalik kembali kepada Tuhan. Mari tinggalkan segala kemarahan, kekecewaan kita. Tinggalkan zona nyaman. Dan mari berbalik kepada Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk suatu pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Tapi yang pertama, mari berbalik kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan setia dan adil. Dia akan melimpahkan kita dengan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan akan pulihkan setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan kemudian merestorasi kembali setiap kehidupan kita. Sehari sebelum recording ini diambil, malamnya Ayah Eli WhatsApp saya dan memberikan saya beberapa ayat, di mana ayat-ayat ini adalah ayat yang diberikan oleh gembala kita, di mana kita harus kembali mempersiapkan setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu kapan waktunya, tapi yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi setiap kita, untuk kita kembali beribadah bersama-sama. Tapi yang paling penting melalui ayat-ayat ini adalah bagaimana kita kembali mempersiapkan kehidupan kita. Seperti sharing saya di bulan yang kemarin, untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Supaya ketika waktunya tiba, kita ada di situ. Kita tidak tinggal dengan kekecewaan kita, dengan kemarahan kita, dengan zona nyaman kita. Tapi karena kita berjuang, kita akan masuk bersama-sama kepada tahun-tahun yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua adalah dirikan mezbah Allah. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Zona nyaman kita membuat kita nyaman dan melupakan untuk mendirikan mezbah doa. Kita tidak beribadah lagi. Tapi mari di poin yang kedua ini kita diingatkan kembali supaya Tuhan bisa merestorasi, memulihkan setiap kehidupan kita. Setelah kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Mari dirikan mezbah Allah. Ada banyak ayat yang diberikan, tapi kita buka bersama-sama aja dulu di Hagai 2. Kalau teman-teman nanti, karena waktu saya di sini terbatas, saya rindu teman-teman nanti di rumah bisa baca dari Hagai 1, supaya lebih jelas. Kalau di Hagai 1, di situ perikopnya sudah sangat jelas juga, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Di mana Tuhan memerintahkan kepada Zerubabel untuk kembali membangun bait suci. Namun rakyatnya berkata bahwa ini belum waktunya. Tapi di sini Tuhan bilang, rumahmu aja kamu sudah perbaiki, tapi masakan mezbah atau bait suci ini kamu tidak mau perbaiki. Karena Tuhan berjanji ketika bait suci kembali dibangun, kita akan baca bersama-sama bagaimana juga Tuhan kembali memulihkan keadaan dari bangsa ini. Nanti teman-teman baca dari Hagai 1, saya lompat aja di Hagai 2. Dari ayat yang pertama, dalam bulan yang ke-7 di Hagai 2, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin
Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku akan menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari bangun kembali bait suci, bangun kembali mezbah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang kemudian akan menopang setiap kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari kita lebih lagi ke depan. Bahkan di sini Tuhan berjanji, Tuhan katakan bekerjalah, artinya ayo action, bangun kembali bait Tuhan, mezbah Allah. Dan Tuhan berkata di sini, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita. Tuhan akan memberikan anugerah bagi setiap kita, memampukan kita. Dan masih di Hagai, saya lompat ke ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dan lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Mungkin yang kemarin, sekali lagi kita kehilangan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kita rasanya runtuh. Tapi Tuhan bilang mulai dari hari ini, ketika engkau berbalik, ketika engkau mau membangun mezbah, membangun bait Tuhan dalam hidupmu kembali, maka Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin, orang-orang muda. Dan untuk melakukan kedua hal ini hal yang simpel yang saya bagikan pada setiap kita. Bagaimana supaya ada pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. Karena sekali lagi, di hari-hari ini, di beberapa bulan yang telah kita lewati, mungkin kehidupan kita porak-poranda. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang senang memulihkan. Tuhan selalu rindu memulihkan. Dua hal yang simpel hari ini yang saya bagi. Mari berbalik, kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, bangun kembali mezbah, bait Tuhan. Mari bangun kembali kehidupan beribadah kita. Bangun kembali pujian penyembahan dalam hidup kita. Dan yang sekali lagi yang bisa memampukan kita untuk bisa melakukan kedua hal ini, yang kita perlukan adalah kasih karunia Tuhan. Untuk kita kembali bertobat, untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Kita butuh anugerah yang begitu luar biasa untuk kita bisa melakukan hal ini. Untuk kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kita meninggalkan Tuhan. Dan saya cuma mau bilang,
Kasih karunia seperti apa yang memampukan kita? Satu kasih karunia yang begitu luar biasa adalah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ketika Tuhan disalibkan, ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya, Tuhan sudah menanggung setiap kesalahan kita. Bahkan dalam Markus 15 di ayat 37 sampai 38 dikatakan seperti ini. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Tuhan menyerahkan hidupnya di kayu salib, Tuhan mati bagi setiap kita. Inilah kasih karunia yang besar yang kemudian hadir dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk kembali kepada Tuhan dan untuk kita kembali membangun bait suci. Karena kenapa di sini dikatakan ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, saat itu juga tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan semenjak dari saat itu tidak ada lagi batasan untuk setiap kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa kembali, kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan setiap kita. Inilah kasih karunia itu. Grace of restoration. Inilah kasih karunia yang terbesar itu ketika Tuhan menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan tabir bait suci terbelah dua, dan mulai dari detik itu juga tidak ada lagi penghalang untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Seperti yang akan kita peringati kembali saat ini. Tubuh dan darah Kristus. Itu yang akan memampukan setiap kita. Kita menerima kasih karunia yang terbesar ini. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Tinggalkan zona nyamanmu. Mari dirikan kembali mezbah Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ini adalah bangsa yang sangat keras. Saya selalu belakangan ini benar-benar belajar mengenai bangsa Israel ini. Karena itu juga yang mencerminkan perjalanan kehidupan kerohanian kita. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan, saya adalah umat pilihan Tuhan. Come on, katakan, saya adalah umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan masih mau berurusan dengan setiap kita. Ketika Tuhan disalibkan, Tuhan menyerahkan nyawanya. Saat tabir bait suci terbelah dua, itulah kasih karunia yang terbesar. Tidak ada lagi penghalang tembok untuk kita kembali dan bertemu dengan Tuhan. Dia Bapa yang setia. Mari orang-orang muda, persiapkan tubuh dan darah Kristus. Dua hal ini yang akan menjadi titik balik dalam setiap kehidupan kita saat ini. Untuk Tuhan melakukan restorasi. Untuk Tuhan kembali memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kembali sama Tuhan. Dan dirikan kembali mezbah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kembali beribadah. Kita kembali membangun saat-saat intim kita dengan Tuhan. Membangun mezbah doa kita. Persiapkan tubuh dan darah Kristus. Saya persilakan teman-teman tim pujian penyembahan. Teman-teman yang di rumah boleh menyiapkan tubuh dan darah Kristus.
Sambil kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, karena percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Oh, kerinduanku tinggikan nama-Mu, dan aku tahu Engkau dalamku, yes Lord, dan ku dalammu. Katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus hatiku, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku menjadi, oh, ubah hatiku, ubah hatiku. Mari sambil engkau memegang tubuh dan darah Kristus. Inilah karya yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Karya penebusannya menjadi kasih karunia yang terbesar bagi kita, untuk kita bisa kembali berbalik kepada Tuhan. Dan karena anugerahnya ini yang membuat kita kembali sanggup membangun setiap keintiman kita dengan Tuhan. Orang-orang muda, tidak ada kata terlambat. Saya mau katakan, tidak ada kata terlambat untuk berbalik, untuk kembali sama Tuhan. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan iblis. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan kata-kata bahwa sudah terlambat. Kau sudah jauh, terlalu jauh jatuh. Kau sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhanmu. Come on. Rasanya terlambat untuk kamu bertobat sekarang. Kenapa tidak kemarin? No. Tidak ada kata terlambat, orang-orang muda. Kalau engkau sudah terlanjur marah dengan Tuhan, engkau kecewa dengan Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Lepaskan kekecewaan itu, lepaskan kemarahan itu. Mari berbalik sama Tuhan. Dia Tuhan penuh dengan kasih. Dia Tuhan yang setia dan adil. Saya percaya itu. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan ambil dari dalam hidupmu, Tuhan akan menggantikan lebih baik daripada itu, lebih dari yang kau pikirkan. Mari orang-orang muda, karya penebusan Tuhan inilah yang menjadi bukti kasih dan setianya dalam hidup kita. Apa yang kau pegang di tanganmu saat ini, tubuh dan darah Kristus. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti kasih-Nya, bahwa Dia sedetik pun, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari angkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala. Mari engkau bangkit berdiri dari tempatmu saat ini. Kita menghargai karya Kristus yang luar biasa ini. Karya penebusan yang termulia, yang membuat kita mempunyai akses langsung kepada Allah, kepada Bapa di surga. Mari angkat tubuh Kristus dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan, tanda daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus. Mari datang mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan thank you Lord. Terima kasih karena Engkau menerima aku kembali Tuhan. Aku tahu Tuhan yang akan mengubahkan dan memulihkan hidupku. Tubuhmu dan darahmu telah menyatu dengan tubuhku. Sebab itu akulah kepunyaanmu, akulah milikmu. Dan jadilah kehendakmu dalam setiap kehidupanku. Inilah hidup dan masa mudaku. Kuserahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi seperti Engkau Bapa. Ubah hatiku seperti hatiku, setulus salibmu. Kasihmu, kasihmu Tuhan, biar mataku katakan ku mau jadi seperti. Mari saya mengajak orang-orang muda, engkau meletakkan kedua tanganmu di dadamu saat ini. Mari bersama-sama kita mau kembali kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku telah meninggalkan Engkau begitu jauh. Hari ini Bapa, aku mau kembali kepadamu. Kuserahkan hidupku, masa mudaku Tuhan, masa depanku Tuhan, menjadi milikmu Bapa. Pulihkan hatiku. Ampuni setiap kemarahan, kecewaan dalam hati. Balut setiap hatiku Tuhan. Dan biarkan kasih Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan. Aku kembali kepadamu Bapa. Aku berlari kembali kepadamu Tuhan. Inilah hidupku. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan,
Katakan ku mau jadi, ku mau jadi, oh ku mau jadi, ku mau jadi, oh, oh, sepertimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang termulia buat Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupan kita, diberkatilah bangsa dan juga kota kita tercinta, diberkati setiap kehidupan masa muda. Segala sesuatu yang kau rindukan, yang kau inginkan dalam hatimu, semuanya boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terus mengurapi setiap kehidupan kami, bahwa kami lebih mendekat kepadamu Bapa. Berkati kedua orang tua kami dalam segala jerih lelah pekerjaan. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Bahkan untuk setiap orang-orang mudamu Tuhan, kami yang senantiasa datang berdoa dan beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan menjaminkan kesehatan, kekuatan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terlebih daripada itu perlindungan Tuhan yang sungguh ajaib, itu Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, di situ ada perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga menjauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan. Bahkan segala virus, sakit, penyakit dijauhkannya daripada setiap kami. Sebab ada perlindungan tangan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Terpujilah namamu, berkati penggembalaan kami, Bapa dan Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat youth pastor kami. Kami berdoa buat ayah Eli Tuhan sekeluarga. Bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di Petra Youth, yang ada di generasi pelayanan generasi ini Tuhan, kids, teen, semua Tuhan urapi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua pengembalaan kami Tuhan, gereja Petra Tuhan, yang ada di pusat maupun yang ada di misi Tuhan, terus mengurapi dan memberkati. Terpuji-pujilah namamu, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami akan terus menikmati setiap kehidupan kami Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Bertata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.